Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, hari ini selamat datang kembali di channel Ummu Abbas Al-Faruq. Pada video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua, yaitu cerita tentang saya melahirkan tanpa bantuan bidan sedikit pun. Dimana saya sudah melahirkan 4 kali, sudah mempunyai anak 4 orang, dan saya melahirkan anak yang 4 orang itu sama sekali tanpa bantuan bidan. Nah, itu keajaiban yang saya rasakan di dalam hidup saya, yang ingin saya post kepada teman semua, yang ingin saya share, saya bagikan cerita pengalaman hidup saya ini ya. Jadi bagaimana sih kok bisa saya melahirkan tanpa bantuan bidan? Jadi awal saya mengenal Islam lebih daripada biasanya, dimana dulunya saya juga tidak mengenal Islam dengan baik. Jadi ketika saya mulai menikah 1,5 tahun saya belum dikaruniai anak, 1,5 tahun hampir ya, 1 tahun lebih. Dan setelah saya mulai hamil, di awal saya menikah itu awalnya saya berniat, ketika saya menikah saya berniat untuk memakai KB langsung. Jadi sepertinya saya tidak ingin mempunyai anak ketika sudah menikah. Selama 2 tahun saya berniat untuk tidak selama 2 tahun saya menikah saya belum ingin punya anak, seperti itu niat saya ya setelah menikah. Ternyata saya pergi ke puskesmas, waktu itu saya masih berkomunikasi dengan dunia medis. Nah, ketika saya ingin pakai KB seperti itu ya, jadi ketika saya ingin masang KB dan bidannya bilang karena saya terlalu kurus, badannya terlalu kurus, jadi bidan tidak mau memasang KB seperti itu. Jadi ketika sehingganya saya tidak jadi pasang KB, cuman saya pernah niat untuk tidak punya anak. Ternyata memang Allah buktikan saya tidak hamil selama 1 tahun lebih. Nah, kemudian setelah saya dijemuin oleh keluarga, katanya keluarga suami katanya saya tidak akan hamil, saya tidak akan pernah hamil, kata seperti saya dihujat seperti itu ya. Ini saya dikira wanita yang mungkin mandul dan tidak akan punya anak, tidak punya keturunan seperti itu. Alhamdulillah setelah beberapa bulan, sudah setahun lebih, dan kemudian saya dikaruniai oleh Allah anak. Saya cek ternyata saya sudah hamil, dan ketika saya hamil itu saya demam, sakitan seperti itu ya, reaksi hamil pertama. Dan kemudian setelah setelah saya tahu saya hamil, berjalan 5 bulan hamil saya, dan saya bertemu dengan seorang sahabat, seorang teman yang mengenalkan Islam lebih baik lagi ke dalam hidup saya, dan dia menceritakan bagaimana kita benar-benar harus melaksanakan syariat Islam ini dengan benar. Kita harus masuk ke dalam Islam itu dengan benar-benar secara kafah seperti itu ya. Jadi ketika saya mulai belajar, ternyata teman saya itu dia melahirkan hanya dengan bantuan suaminya saja, tanpa selama hamil tidak pernah konsultasi dengan medis. Apapun yang terjadi dengan kehamilannya, saya tidak pernah konsultasi dengan medis seperti itu. Jadi mulai dari hamil 5 bulan saya putuskan hubungan saya dengan medis. Saya tidak ada komunikasi dengan medis, dan hanya komunikasi dengan Allah. Laksanakan sholat duha setiap hari, usahakan setiap hari, laksanakan sholat tahajud setiap hari, banyak-banyak baca Al-Quran, karena janin di dalam rahim itu ketika mendengarkan ibunya membaca Al-Quran, semua organ tubuh kita itu bereaksi positif ketika kita membaca Al-Quran. Energi tubuh kita ketika membaca Al-Quran, ketika kita sholat, ketika kita berkomunikasi dengan Allah melalui sholat, melalui baca Al-Quran, sholat sunat, tahajud, sholat sunat duha, maka semuanya sudah terjamin is the best. Dan alhamdulillah saya buktikan saya melahirkan anak pertama itu ya. Ini cerita ketika saya melahirkan anak pertama. Nah, di mana saya melahirkan anak pertama itu, saya hamil selama mulai hamil 5 bulan sampai melahirkan. Ternyata sepertinya saya saya hamilnya tidak sampai sempurna ya. Anak yang saya lahirkan, anak yang pertama saya lahirkan hanya seberat 1 kilo 3 on, hanya sebesar ini ya, sebesar ini anak yang saya lahirkan itu. Dan itu saya masih tetap yakin kepada Allah. Dan dimana ketika saya melahirkan itu, suami saya sebelum saya melahirkan, ketika tanda-tanda melahirkan itu datang, muncul itu selama 4 hari saya basah-basah, air ketuban merembes-rembes, tidak banyak tapi merembes-rembes seperti itu. Jadi ketika itu saya tetap percaya kepada Allah dan hanya serahkan kepada Allah, sehingga ketika mulai tanda-tanda itu terlihat saya mau melahirkan, tetap saya hanya diam di rumah. Dan tahu bapak saya mendengar dari mertua saya, dia cemas bahwasanya nanti khawatir nanti anak yang ada dalam rahim saya itu akan terjadi apa-apa, atau akan meninggalkah, atau akan cacat, atau seperti itu kan, atau saya sendiri nanti akan meninggal gitu. Jadi mertua perempuan saya cemas dan dilapor kepada bapak saya dengan istri yang barunya seperti itu kan. Dia datang habis maghrib, dia tawar air ke dukun seperti itu ya, agar melancarkan, memudahkan saya persalinan. Tetap saya tidak minum air itu, dan saya percayakan kepada Allah. Selama 3 hari air ketuban itu keluar, saya tidak memikirkan kekeringan. Cuman pernah satu kali ketika saya belajar sama teman saya bertanya itu tentang bagaimana nanti kalau saudaranya tidak keluar seperti itu, bagaimana nanti saudaranya, anaknya tidak keluar, plasenta itu kalau tidak keluar gimana nanti gitu kan. Tetap percaya pada Allah, katanya segala sesuatu yang buruk di dalam rahim, segala sesuatu yang buruk dalam tubuh manusia itu akan dikeluarkan oleh Allah. Nah, satu itu yang saya pegang, dan saya benar-benar ternyata ketika saya sakit-sakitan sudah 3 hari
basah-basah, ketubannya keluar, merembes-rembes. Dan hari yang keempatnya dari maghrib sampai jam 1 malam sampai jam 4 malam saya tetap masih mules-mules seperti orang halangan, sakit ari-ari, sakit pinggang kan. Tapi nggak apa-apa, ini belum seberapa. Tapi sang suami melihat saya kesakitan seperti itu, dia sudah tidak kuat. Katanya kalau kayak gini mending kita apa aja, kita bawa aja ke bidan katanya, kita pakai mobilnya sepupu aja ke bidan katanya. Tapi saya tetap kuat, tidak usah kita ke bidan, palingan ini cuman mules-mules kayak halangan seperti itu kan, nggak usah kita ke bidan, kita tetap bertahan dengan keyakinan kita, Allah pastikan menolong kita. Nah, ketika pada satu malam hari itu sudah mulai subuh dan kata orang sudah azan subuh, udah 15 menit lagi azan subuh. Jadi Pak suami, bagaimana nih saya mau sholat subuh ke masjid dulu katanya. Masjidnya jaraknya lebih kurang 1 kilo lah. Pulang balik masjid itu kalau jalan kakinya ada 20 menit lah seperti itu ya kan. Jadi kalau begitu, kalau orang udah mau azan subuh kata saya kan, silahkan kamu sholat dulu, jangan khawatirkan saya, lagian sepertinya belum mau lahiran, bisa jadi nanti siang atau besok lagi seperti itu kan. Karena kita nggak tahu, karena saya nggak cek sama sekali ke medis, ke bidan seperti itu ya. Dan tahu pas suami saya berangkat ke masjid dan dia orang sudah azan di masjid, dan suami saya mungkin sudah orang sudah azan. Pas orang azan itulah mules menjadi rasa sakit yang untuk melahirkan itu kan anak pertama ya kan. Nah, barulah anak itu keluar sakit minta ampun ya. Tahu lah teman-teman, sakit melahirkan ya sama semuanya ya. Dan ketika itu saya pasrahkan kepada Allah, ya Allah. Dan saya dapat satu doa dari Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan kepada Fatimah anaknya, minta pertolongan kepada Allah, la usyriku bihi syai'an. Itu zikir benar-benar sakit. Allah ya Rabb, Allah ya Rabb, la usyriku bihi syai'an. Ketika saya mengucapkan itu, Allah keluarkan anak saya dengan mudah, dan saya tetap berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena saya tidak ada orang satupun. Ibu saya sudah meninggal, kakak saya merantau, adik-adik saya merantau, hanya saya sendiri di rumah ketika itu ya. Dan lahirlah anak saya yang pertama itu, dan 20 menit kemudian baru suami saya pulang, dan ternyata saya melahirkannya berbaring, tidak duduk, saya berbaring di kasur seperti itu ya. Dan ternyata teman saudaranya nggak mau keluar, jadi suami saya udah dipotong tali pusarnya, anaknya dibersihin, di bedong ya kan, dikasih pakaian, yang lahirnya cuma segini, tapi kami mengira tetap itu anaknya sempurna seperti itu besarnya. Saya tidak membandingkan dengan yang lain seperti itu, karena tidak ada bandingannya ketika itu. Tapi setiap orang melihatnya setelah itu, kok kecil sekali ini anak, tapi saya tidak pernah panaskan. Kata orang bawa ke rumah sakit dihangatkan gitu. Saya nggak, cuma saya hangatkan dengan badan saya, tetap saya kasih ASI saya, tetap saya kasih madu, ditahnik dengan kurma seperti itu. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Pada cerita kali ini terlalu panjang, nanti tidak menarik ya, terlalu panjang nanti juga membosankan. Nah, jadi teman-teman yang ingin penasaran dengan cerita-cerita saya melahirkan sampai anak keempat, silahkan komen di kolom komentar, dan semoga cerita saya ini bermanfaat, menginspirasi, bikin penasaran ya. Oke, cukup sekian video kali ini, terlalu panjang gak enak ya. Jangan lupa dukungannya jika video ini menarik buat teman-teman. Jangan lupa dukungannya, tekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.